Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi bersama saya Wati Bahtiar. Kali ini saya mau membuat cemilan khas Palembang. Bentuknya seperti bakso, tapi ini bukan bakso ya teman-teman, tapi ini namanya model. Simak videonya sampai selesai ya, dan silakan like, share, komen, and subscribe di channel Wati Bahtiar. Aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Di sini sudah saya siapkan ikan giling sebanyak setengah kilo, yang mana ini saya pakai ikan kakap merah dan saya campur atau dimix dengan ikan parang-parang hanya sedikit ya. Jadi keseluruhannya semuanya ini setengah kilo atau 500 gram. Ikan ini kita tambahkan kurang lebih 1 sendok peres garam halus. Lalu di sini sudah saya haluskan bawang merah dan bawang putih sebanyak 3 siung dan tambahkan 1 butir telur utuh. Kita aduk sampai rata. Selanjutnya tambahkan air kurang lebih 100 ml. Selanjutnya kita aduk kembali adonannya sampai semua tercampur rata dan adonannya menjadi adonan yang kental. Dan di sini saya tambahkan sedikit roiko atau masako ya teman-teman. Saya pakai masako 1 bungkus atau 1 saset, kurang lebih 1 sendok makan. Kita aduk kembali sampai semua tercampur rata. Kalau adonannya sudah mengental seperti ini, lalu kita tambahkan tepung tapioka. Di sini saya pakai tepung tapioka Capak Tani. Di sini saya pakai kurang lebih 300 gram dan saya masukkannya bertahap ya. Lalu diulen tepungnya bersama adonan ikannya tadi. Sama halnya seperti kita membuat pempek-pempek ikan yang lainnya. Kita ulen dengan secara perlahan aja, jangan terlalu cepat, jangan terlalu ditekan-tekan ya. Lalu tambahkan lagi sisa tepungnya, kita aduk kembali, kita uleni sampai tercampur rata dan menjadi adonan pempek yang kalis. Ini videonya saya percepat aja ya teman-teman. Nah ini sementara adonannya kita sisihkan dan saya sudah merebus telur ya sebanyak 7 butir. Di sini telurnya saya bagi 2, 1 butirnya ya. Jadi saya mendapatkan kurang lebih 14 ya kalau 7 ya. Berhubung tadi yang satunya itu pecah saat direbus, jadi nggak saya bagi 2, jadi hitungannya 13 buah ya, 13 potong telur ya. Selanjutnya ambil piring untuk tempat kita nguleni atau membentuk modelnya pempek untuk diisi telur tadi. Kita ambil sebagian dan secukupnya aja ya, seperti ini. Tentunya ini kalau mau ditimbang bisa sama rata ya, tapi sini saya kira-kira aja. Saya ambil sebagian, saya buat-buatkan seperti ini ya, terus saya pipihkan. Lalu masukkan telurnya, kita tutup sehingga telurnya tadi tertutup dengan adonan pempek. Ini bentuknya nggak bisa bulat ya teman-teman, karena ini telurnya nggak utuh dan bentuknya ini agak pipih melonjong gitu ya. Dan ini sudah ada yang jadi ya seperti ini. Lakukan pengisian telurnya sampai semuanya terisi dan adonannya habis ya. Nah teman-teman, kalau nggak mau mengisi pakai telur ya, bisa teman-teman ganti dengan tahu. Caranya pun sama seperti ini, kita bentuk seperti ini. Untuk adonan pempeknya ini ya tidak sama dengan adonan pempek biasa, karena dia nanti mau kita goreng lalu kita rebus, karena prosesnya agak panjang, jadi adonannya agak sedikit keras ya teman-teman ya.
nggak seperti pempek adaan atau pempek lenjer yang lainnya. Saya jadikan 4 buah dulu ya teman-teman. Ini sudah saya siapkan minyak yang panas dengan api yang sedang cenderung kecil. Pempeknya kita goreng sampai matang, dan jangan lupa ini harus dibolak-balik juga ya teman-teman supaya matangnya merata. Karena ini saya memakai minyaknya nggak terlalu banyak, jadi dia nggak terendam ya teman-teman. Jadi otomatis harus rajin membolak-baliknya dan dikontrol apinya jangan sampai. Dan ini pempeknya sudah matang, kita angkat ya, lalu kita tiriskan. Selanjutnya kita buatkan kuahnya dulu ya. Adapun ini modelnya ini atau pempeknya ini sudah saya simpan dalam kulkas ya teman-teman, karena saya nggak langsung waktu itu membuat kuahnya, berhubung ada kerjaan yang lain, jadi saya simpan terlebih dahulu dalam kulkas, lalu baru hari ini saya bikin kuahnya ya. Nah ini bumbu-bumbunya untuk kuah saya siapkan bawang merah dan bawang putih, terus ada merica atau ladaku. Untuk mericanya nanti saya pakai kurang lebih setengah sendok makan. Lalu di sini sudah saya siapkan buah pala yang sudah saya rajang seperti ini ya. Ini buah pala secukupnya aja. Teman-teman bisa menambahkan bumbu rempah yang lain, tapi saya hanya pakai buah pala. Dan itu ada masako. Terus di sini saya pakai garam. Garam ini saya pakai garam yang kasar ya teman-teman, sebanyak 1 sendok makan. Ini karena mau saya tumbuk bersama bawang dan buah palanya tadi ya, jadi saya memakai garam yang kasar. Setelah bumbunya sudah ditumbuk halus semua, lalu siapkan minyak yang panas, sedikit aja minyaknya ya, kita tumis bumbunya sampai harum. Nah teman-teman semuanya di sini bisa memakai udang untuk bumbunya atau pakai udang rebon juga bisa ya. Berhubung di sini saya nggak pakai udang ya karena ada yang alergi ya, jadi nggak pakai udang rebon atau udang yang segar seperti itu ya. Kalau bumbunya sudah harum, di sini saya siapkan air yang sudah mendidih, kurang lebih saya masak sebanyak 2 liter. Saya masukkan bumbunya ya, kita rebus terlebih dahulu bumbunya. Selanjutnya masukkan pempek yang sudah kita goreng tadi ya. Kita rebus sampai betul-betul ini mengembang atau medok kalau bahasa wong Palembang ya. Untuk merebusnya juga apinya jangan terlalu besar ya teman-teman. Kita pakai api yang sedang, cenderung kecil juga. Nah di sini saya tambahkan masako atau bisa teman-teman tambahkan penyedap yang lainnya. Kita rebus sampai betul-betul ini merekah atau mengembang alias medok kalau bahasa kami ya teman-teman. Ini prosesnya untuk membuat model ini memang agak repot ya teman-teman, agak panjang waktunya ya. Jangan lupa koreksi rasa. Ini pempeknya atau modelnya ini sudah matang dan sudah mengembang ya. Kita hidangkan ya teman-teman ya. Ini saya ambil satu dulu. Ini sudah saya siapkan talenan ya teman-teman. Nah teman-teman semuanya, untuk toppingnya
saat kita mau memakannya. Ini sudah saya siapkan soun yang sudah saya rendam dengan air hangat, bawang goreng, terus timun, daun seledri, dan cabai yang sudah saya giling. Untuk teman-teman bisa memakai saus ya, dan sini saya hanya pakai cuko ya, cuko pempek untuk sausnya. Atau teman-teman juga bisa ganti dengan cuka makan ya, yang biasa untuk dipakai untuk masakan itu. Nah, ini modelnya atau pempeknya saya potong-potong dulu seperti ini ya. Lalu masukkan ke dalam mangkok. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Lalu saya ambil satu lagi, yang ini nanti saya potong hanya terpotong sedikit aja ya. Ini saya potong langsung ke mangkoknya. Nah, ini hampir seperti bakso ya teman-teman, tapi ini bukan bakso, tapi ini namanya model ikan khas Palembang. Nah, di sini saya sudah memasukkan toppingnya, soun, timun, daun seledri, dan bawang gorengnya ya. Lalu kita siramkan kuah yang masih panas. Ini saya siramkan kuahnya hanya 2 sendok sayur ya teman-teman ya. Sama seperti bakso ya teman-teman. Ini modelnya sudah siap untuk kita makan ya. Adapun saya memilih untuk makan model ini, nggak suka hanya kuah yang bening seperti ini, tapi mau saya tambahkan sedikit cuko. Ini saya tambahkan cuko ya sedikit. Terus saya tambahkan kecap manis. Nah, teman-teman bisa pakai saus ya, tapi saya nggak pakai saus, cukup dengan cuko. Lalu saya beri sedikit cabai. Adapun cabenya ini saya nggak bisa terlalu banyak makan sambal ya, jadi hanya sedikit. Kita aduk seperti ini. Nah, ini sepertinya masih agak kurang hitam, saya tambahkan lagi kecap manis. Nah, teman-teman pilih yang mana, pakai kecap atau tidak ya, silakan sesuai selera teman-teman. Kalau saya kalau makan bakso ataupun model atau tekwan gitu, sukanya kuahnya itu kental, hitam, dan pedas gitu ya. Oke, di sini saya mau mencoba mencicipin model ikannya ya. Saya ambil sepotong. Ini seperti ini. Bismillah. Masya Allah enak sekali ya teman-teman. Nah, teman-teman semuanya, jika suka dengan resep saya, silahkan di-share sebanyak-banyaknya, dan silahkan untuk mencoba membuat pempek atau model ikan khas Palembangnya ya. Adapun namanya makanan ini model isi telur ya. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Sampai jumpa di video saya yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.